Oke, aku mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih sudah bergabung di room Zoom ini. Sebelumnya mohon maaf kita belum bisa bertemu secara langsung karena ada yang udah balik kampung, ada yang sakit juga. Jadi lebih baik kita lewat Zoom aja. Nah, kemarin kan udah konsultasi naskah yang nyonya-nyonya, terus ternyata itu terlalu panjang dan menurutku juga terlalu berat isinya. Jadi kemarin aku juga mengusulkan plan B ke Pak Imam yang naskah Napi, dan Pak Imam juga merekomendasikan naskah yang itu. Terus udah aku baca lagi naskahnya, udah tak ketik ulang, ternyata aku juga lebih dapat feel-nya yang ini. Tapi naskah Napi ini tuh sebenarnya drama satu babak gitu loh. Jadi nggak banyak babak kayak yang kemarin naskah apa Nyonya-Nyonya itu ada 19 babak atau berapa itu. Nah, jadi kayaknya naskah Napi ini kalau misal nggak lama banget, nggak nyampe sejam kayaknya. Nah, buat lebih tahu tentang isi naskahnya, setelah ini kita coba reading, terus kita coba gali karakter per tokohnya, dan kita coba analisis apa sih yang mau disampaikan penulis dari naskah Napi ini. Mas Valen, boleh share screen naskahnya? Nah, ini naskah karya Anis ET, nama samaran, dengan judul Napi. Nah, ini kan naskahnya aku dapat dari guruku, terus kan belum minta izin untuk mementaskan naskahnya. Nah, semoga aku bisa ketemu sama guruku lagi terus minta izin buat mementaskan naskahnya ini. Nah, naskah Napi ini ada 5 tokoh, ada sipir, napi, petugas 1, petugas 2, sama mayat. Nah, mayat ini di sini nggak ada dialog, cuma nanti muncul di akhir-akhir aja. Jadi buat aktor apa yang lebih banyak dialognya itu nanti ada di sipir sama napi. Terus petugas 1, 2 itu nanti cuma ada di awal sama di akhir. Nah, kalau dari naskah ini sendiri kan tokohnya laki-laki semua ya. Jadi di sini pakai kata Pak sama Bapak gitu. Tapi aku kan kita juga keterbatasan apa laki-laki gitu di sini. Jadi aku pengen buat versi perempuannya aja. Jadi nanti tinggal diganti Bu sama Ibu aja. Nah, kita coba reading bareng-bareng. Nanti giliran membaca. Nanti bacanya pakai ekspresi juga ya, ada penekanannya gitu loh di kalimat-kalimatnya. Jangan kayak baca cerpen kayak kemarin, jangan kayak lagi membacakan berita. Coba kita membacakan sebuah naskah teater gitu. Bisa dimulai dari siapa giliran pertama? Ditentukan aja, Riz. Oke. Ini ya, aku lihat di partisipan aja. Dari Valen, terus Agatha, Niskur, Anissa Nurul Sahya, Farika, Hana, Intan, Lulu,
Neti, Ninin, Oksa, Reika, Siwi, Rido. Jadi urut itu ya yang di partisipan aja, nanti aku yang terakhir. Gitu aja, habis Rido. Gimana? Ya, Oke, Riz. Oke, silahkan dimulai. Aku bacakan narasinya dulu ya. Ruangan rumah tahanan. Di luar terali besi terlihat seorang sipir yang tertidur dalam tugasnya. Di samping kepalanya yang hampir gundul itu tergeletak seikat kunci dan topi sipir. Dari dalam masuklah 2 orang petugas bersama seorang napi yang dijaga ketat. Melihat sipir yang tertidur dan tak menghiraukan kehadiran 2 petugas sebagai atasannya, petugas itu nampak marah dan jengkel. sipir, kunci. Yang dipanggil hanya merubah posisi tidurnya. Sambil meraih ikatan kunci yang ada di dekat kepalanya, petugas semakin jengkel. Sipir, buka pintu penjara. Hanya merubah posisi tidurnya lagi, seperti layaknya orang yang terganggu tidurnya. Sekarang aku ya, soalnya tadi keluar. Ya, kamu. Tidak dikunci kok. Walaupun agak jengkel, petugas satu mendekati pintu penjara yang ternyata terkunci. Petugas itu langsung mendekati sipir dan mengambil ikatan kunci dengan kasarnya. Beberapa saat petugas itu mencoba-coba kunci dan karena belum ketemu juga, petugas itu kembali mendekati sipir dan membanting ikatan kunci itu tepat di dekat kepala sipir. Ada apa? Ada apa ini? Buka pintunya. Ini siapa? Farika sepertinya. Rika jelek sinyalnya tuh. Sudah, nggak usah cerewet. Bisnis siapa? Ini sekarang siapa? Lu bukan? Hana kan Hana. Hana apa lu? Kalian Aku juga ya? lihat itu partisipan habis Farika siapa, habis Hana siapa gitu loh, biar enggak Aku habis Hana. gitu. Ya, Oh, iya Pak, iya. Dengan rasa takutnya, sipir itu mendekati pintu. Setelah sesaat memilih-milih batang kunci yang cocok, sipir mulai berusaha mengunci dan membukanya. Dan karena ternyata dia menemui kesulitan untuk membukanya, dia mencari kunci yang lain seperti tak percaya kalau kunci yang baru saja dipakainya bukan kunci untuk penjara itu, pintu penjara. Akhirnya, sipir itu mencoba satu persatu kunci-kunci yang dibawanya, dan tetap tidak bisa. Lambat. Kamu sudah berapa tahun jadi supir di sini?
Maaf, Pak. Tidak biasanya pintu ini seret. Ini siapa aku ya? Neti. Paneti. Ayo Neti. Ninin dulu aja. Lambat. Kamu sudah berapa tahun jadi supir di sini? Lama kedengeran. Maaf, Pak. Tidak biasanya pintu ini seret. Boleh saya mencobanya, Pak? Diam di tempat. Ini aku ngasih. Kerangkeng ini tidak selamanya akan patuh. Diam kataku. Atau popor ini yang akan menyumpal mulutmu. Ha? Saiful. Nun, Kamu baca itu. sipir, cepat. Iya, sebentar, Pak. Sipir memeriksa saku baju dan celananya, juga mencari kunci di sekitar ruangan itu. Barangkali kuncinya ada yang terjatuh. Hei, siapa yang menyuruhmu membanyaki? Aku minta pintu kerangkeng ini segera kau buka. Iya, Pak. Rasa takutnya yang semakin membuat sipir itu mencoba lagi kunci-kunci yang dibawanya satu persatu. Tetapi tetap saja pintu penjara itu tak bisa terbuka. Gak mungkin. Ini jelas kunci nomor 12. Pir, sini kuncinya. Awas kalau sampai pintu itu terbuka olehku. Bukan cuma bekecil itu yang meringkuk di situ, tetapi kamu juga. Petugas yang tak sabar menunggu itu merebut kunci dan mencobanya satu persatu, dan gagal juga. Hana. Tidak bisa kan, Pak? Benar kuncinya ini. Benar, itu kuncinya, Pak. Dari dulu sudah saya jadikan satu gini kok. Dan nomornya 12. Pas kan? Kunci itu juga nomor 12. Tapi Ini siapa? Aku. Neti sih sebenarnya. Mic-nya Neti bisa nggak? Lanjutkan Ninin dulu aja. Benar, kuncinya ini.
Kunci yang macam manapun tidak akan bisa membuka pintu ini. Maksudmu apa? Menghina ya? Sebentar. Hei, Bekicil, maksudmu apa? Maaf Pak, mana mungkin orang rendah seperti saya ini mampu menghina bapak-bapak yang terhormat ini. Kamu belum pernah merasakan ini ya? Petugas itu hampir saja memukulkan popor senjatanya, tapi ditahan. Saiful. Oke. Ndi. Iki nadane kepiye iki? Saya itu kan. Sik. Sebentar. Hei, terus? Boleh saya membuka pintu itu, Pak? Hei, kamu jangan main-main loh. Ini hanya kalau diperbolehkan kok, Pak. Berikan kunci itu. Maaf, Pak. Pintu ini tidak dikunci, jadi tidak perlu kunci. Napi mencoba membuka pintu itu dan ternyata dia mampu membukanya dengan mudah tanpa kunci. Benar kan, Pak? Pintu ini memang tidak dikunci. Sesaat petugas dan sipir bingung dan saling memandang. Sipir, sini. Iya, Pak. Benar, pintu itu sudah kamu kunci tadi. Sudah, Pak. Jangan-jangan kamu lupa. Tidak, bukankah Bapak tadi juga sudah membuktikannya sendiri? Tapi Itulah, Pak. Saya juga heran. Padahal nggak biasanya pintu itu seret begitu. Mungkin Apa? belum lagi sipir itu menjawab pertanyaan petugas satu, tiba-tiba perbincangan mereka dihentikan oleh bantingan keras pintu penjara itu keras sekali. Dan petugas dua ada di dalamnya. Ketika petugas dua yang juga terkejut akan membuka pintu, ternyata tidak bisa. Hei, ini apa-apaan? Kenapa bisa begini, Pak? Sudah, buka pintu itu dulu. Waduh, pintunya seret lagi, Pak. Tadi itu gimana?
Saya kan menjagai bergejil itu, dan karena saya lihat suasana aman dan tidak ada yang mencurigakan, saya memeriksa pintu dan sekaligus ruangan penjara. Tahu-tahu kok pintu itu bergerak cepat dan menutup keras. Saya sudah berusaha lari tapi telat. Jadi, tidak dilakukan oleh bergejil ini. Bukan, Pak. Sumpah mati, bukan saya. Saya juga heran, kok bisa begini kejadiannya? Sumpah, Pak. Mana mungkin saya berani melakukan perbuatan sekarang ajar itu, Pak. Petugas satu memeriksa keadaan pintu dan mencoba membukanya. Tapi memang pintu itu tidak bisa dibuka. Boleh saya mencobanya, Pak? Semuanya diam. Napi itu maju dan membuka pintu penjara dengan mudahnya. Dan dengan segera pula petugas dua yang ada di dalam penjara lari keluar ketakutan. Benar kan, Pak? Benar apanya? Ya dia itu. Kamu kalau ngomong, Mbok, jangan muntir-muntir. Tadi kan sudah saya bilang bahwa maling satu itu bukan sembarang maling. Kamu itu ngomong apa? Maksudmu, dia punya simpenan. Ini malah ikut-ikutan gak jelas. Simpenan gimana toh? Ninin. Betul, Pak. Dia itu orang sakti. Sudah. Berkecil, masuk cepat. Tiba-tiba petugas dan sipir dikejutkan oleh menutup sendiri. Terlihat napi itu juga terkejut. Tetapi segera memahaminya. Sipir segera tanpa sadar lari ke pintu dan berusaha membukanya, tapi tidak bisa. Pintunya seret lagi, Pak. Pir, sini kamu. Apa biasanya pintu ini suka membuka nutup sendiri? Tidak, Pak. Sudahlah, Pak. Dia memang bukan orang sembarangan, Pak. Sudah, percaya saja. Percaya saya saja, Pak. Terus bagaimana ini? Hei, kamu jangan coba-coba mempermainkan kami. Itu tidak akan membuat kami takut. Justru itu akan memperburuk keadaanmu, tahu? Mana mungkin, Pak? Kamu punya... Kalau kau bermaksud menghina kami, itu artinya kamu memaksa moncong senapanku ini untuk bicara. Oh, jangan, Pak. Saya tidak menghina. Sumpah, Pak. Baiklah, Pak. Biar sekarang saya masuk penjara sendiri. Sebagai bukti, saya tidak menghina Bapak. Penjarakan saya sekarang juga. Segera napi itu membuka pintu dengan mudahnya dan masuk. Melihat demikian, ketiga petugas rumah tahanan itu terdiam dalam bingung.
Sekarang kunci pintu tralis itu, Pak. Sipir, kunci. Baik, Pak. Hei sipir, kali ini kamu harus hati-hati. Segera laporkan pada kami jika ada gerak yang mencurigakan. Baik, baik, Pak. Jangan khawatir, Pak. Sebagai bukti bahwa saya tidak menghina bapak-bapak, saya tidak akan lari sebelum diizinkan dan dikeluarkan. Diam. Dengan sisa-sisa kesombongannya yang telah digerogoti oleh rasa heran dan tak tahu atas kejadian barusan, petugas 1 dan 2 meninggalkan ruang tahanan. Sementara sipir yang bertugas menjaga tampak kebingungan dan serba salah. Beberapa kali dia berusaha menenangkan diri, tetapi tetap saja hatinya resah, takut, bingung, bercampur-campur. Pak, ada air buat saya. Sipir hanya menengok ke arah Napi dengan gugupnya. Saking gugupnya, sipir itu tidak menangkap maksud kata-kata Napi. Kalau boleh, berilah saya seteguk air saja, Pak. Air. Iya, Pak. Air minum. Iya, Pak. Oh, ada. Sebentar. Nih. Sipir itu mengambilkan segelas air untuk Napi. Terima kasih, Pak. Iya. Bapak sakit. Oh, tidak. Saya sehat, benar sehat kok. Mungkin Bapak kurang istirahat. Stop dulu ya guys. Udah 40 menit. Sini zoom-nya selesai. Nanti join lagi. Oke.